Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktavia Dimayatin dari kelas 2B NIM 57. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah Media Pembelajaran Kejuruan. Di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran PBL atau Project Basic Learning. Langsung saja kita pergi ke pendahuluan. Pendidikan memiliki arti yang cukup luas, tergantung melalui sudut pandang yang mana kita menilai suatu pendidikan itu. Di sisi lain, pendidikan memiliki arti sebagai upaya untuk mencerdaskan bangsa. Selain itu, pendidikan juga memiliki tujuan untuk melaksanakan peningkatan terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Pendidikan juga disesuaikan dengan tujuan dari SMK yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa peserta didik harus menjadi manusia mandiri serta mampu bekerja sendiri, bahkan harus berusaha dapat menciptakan lowongan pekerjaan. Selain itu, SMK lebih mengarahkan siswa kepada dunia kerja, lebih mengajarkan praktek secara langsung kepada siswa dibandingkan teori yang seringkali diterima peserta didik pada SMA. SMK memiliki beberapa kompetensi keahlian. Dan secara tidak langsung, proses tersebut menerapkan model pembelajaran PBL atau Project Basic Learning, yang mana pembelajaran akan berpacu pada praktek atau penerapan dari materi yang disampaikan oleh pengajar. Nah, di Madura sendiri, menurut saya itu lebih efektif jika menggunakan model pembelajaran PBL, karena melihat dari banyaknya budaya dan materi juga akan berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di Madura. Jadi jadi model ini sangat cocok bagi siswa ataupun mahasiswa di daerah Pulau Madura. Langsung saja kita menuju pengertian. Menurut Trianto, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, bukan karena pertumbuhan, perkembangan, dan karakteristik seseorang. Sedangkan pembelajaran sendiri, menurut Trianto, merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dan sedangkan pembelajaran yang menggunakan metode PBL merupakan teknik yang memberikan inovasi dalam seni pengajaran. Model pengajaran Project Based Learning seringkali disebut dengan metode pengajaran yang menggunakan persoalan masalah dalam sistemnya dalam proses pemahaman serta penyerapan teori yang diberikan. Adapun tujuan dan manfaat dari model pembelajaran PBL. Tujuannya yaitu, menurut Trianto, tujuan metode PBL ini memiliki tujuan memberikan wawasan yang luas terhadap siswa ketika menghadapi permasalahan secara langsung dan mengembangkan keterampilan serta keahlian berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan yang diterima secara langsung. Sedangkan manfaat dari model pembelajaran PBL adalah untuk mengasah serta memberikan kebiasaan kepada siswa dalam melakukan kegiatan berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang diterima serta menambah wawasan bagi siswa. Kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran Project Basic Learning. Yang pertama ada penentuan proyek. Pada penentuan proyek adalah tahapan penyampaian topik dalam teori oleh pendidik, kemudian disusul dengan kegiatan pengajuan pertanyaan oleh siswa mengenai bagaimana memecahkan masalah. Yang kedua ada perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Dalam tahap ini, pendidik melakukan pengelompokan terhadap siswa sesuai dengan prosedur pembuatan proyek. Yang ketiga ada penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Tahapan ini dilakukan penetapan langkah-langkah serta jadwal antara pendidik dan siswa dalam penyelesaian proyek tersebut. Yang keempat ada penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Di dalam tahap ini pemantauan yang dilakukan oleh peserta didik mengenai keaktifan siswa ketika menyelesaikan proyek serta realisasi yang dilakukan dalam penyelesaian pemecahan masalah. Di tahap 5 ada penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek.
Pendidik melakukan diskusi dalam pemantauan realisasi yang dilakukan oleh peserta didik. Yang keenam ada tahapan evaluasi proyek dan hasil proyek. Pendidik melakukan pengarahan pada proses pemaparan proyek tersebut, kemudian melakukan refleksi serta menyimpulkan secara garis besar apa yang telah diperoleh melalui lembar pengamatan dari pendidik. Adapun kelebihan dari model pembelajaran PBL. Yang pertama adalah melatih siswa dalam memperluas pemikirannya mengenai masalah dalam kehidupan yang harus diterima. Yang kedua ada memberikan pelatihan langsung kepada siswa dengan cara mengasah serta membiasakan mereka melakukan berpikir kritis serta keahlian dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada penyusian dengan prinsip modern yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengasah keahlian siswa baik melalui praktek, teori serta pengaplikasiannya. Nah, di balik kelebihan dari model pembelajaran PBL, model pembelajaran ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, sikap aktif peserta didik dapat menimbulkan situasi kelas yang kurang kondusif. Oleh karena itu, akan diberikan peluang beberapa menit diperlukan untuk membebaskan siswa berdiskusi. Yang kedua, penerapan alokasi waktu untuk siswa telah diterapkan, namun tetap membuat situasi pengajaran tidak kondusif, maka pendidik berhak memberikan waktu tambahan secara bergantian pada setiap kelompok. Pada model pembelajaran PBL sendiri memiliki evaluasi. Yang pertama ada pengukuran keterampilan berpikir kritis. Pada tahapan ini dapat menggunakan tes atau rubrik untuk menilai kemampuan siswa. Yang kedua ada penilaian kolaborasi. Digunakan observasi dan rubrik untuk menilai seberapa baik siswa bekerja sama dan berkontribusi dalam kelompok. Yang ketiga ada refleksi diri. Mendorong siswa untuk menulis jurnal reflektif atau laporan akhir tentang pengalaman mereka dalam PBL yang dapat memberikan wawasan tentang proses belajar mereka. Keempat, ada hasil pembelajaran akademis. Di dalam hasil pembelajaran akademis, ada tahapan membandingkan hasil tes sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran PBL. Yang kelima, ada umpan balik dari siswa. Guru atau pengajar mengumpulkan umpan balik melalui kuesioner atau wawancara untuk mendapatkan perspektif siswa tentang efektivitas PBL. Oh iya teman-teman, pada abad 21 ada karakter yang harus dikembangkan oleh seorang siswa. Yang pertama ada critical thinking atau berpikir kritis dan problem solving yaitu pemecahan masalah. Yang kedua ada communication atau keterampilan berkomunikasi. Kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana siswa dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran secara lisan maupun tulisan dengan efektif. Yang ketiga ada kolaborasi. Pada abad 21 selain membangun jiwa yang kompetitif, ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu kolaborasi. Sudah bukan waktunya lagi untuk menjadi pemenang diri sendiri, tetapi siswa dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain sehingga dapat mencapai kesuksesan yang bersama. Yang keempat ada kreativitas. Kemampuan dalam diri dapat dikembangkan adalah kreativitas, karena kreativitas dapat membuat siswa berpikir out of the box. Mereka akan dapat lebih berani mencari dan mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam kepalanya. Yang kelima ada citizenship, yaitu pendidikan global. Citizenship ini melatih siswa untuk aware bahwa mereka tidak hanya memiliki satu komunitas atau etnis tertentu saja, melainkan mereka juga adalah bagian dari warga negara dunia. Yang terakhir ada leadership, adalah anak-anak harus bisa menjadi pemimpin masa depan. Supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang handal di masa depan, mereka harus dilatih untuk memiliki karakter dan juga keterampilan leadership sejak dini.